Saya kan jelas muslim. Anda mengaku murtadin dari muslim. Saya uji Anda kalau Anda itu mantan muslim, boleh? Salam satu Tuhan. Para sahabat dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. boleh saya uji kalau Anda itu Ustadz. Bukan kamu yang menguji. Eh, Saya kayak uji kamu. Kau hanya bisa bicara. saya mau uji apakah Anda Ustadz. Nanti Anda uji saya tentang Kristen. Ya harus dong. Saya uji kau. Soalnya nama akunmu Ustadz Murtad. Itu tujuannya apa? Untuk misionaris. Anda itu bukan Ustadz dan Anda itu bukan murtadin. Anda itu kafir pemakan babi dari lahir. Kamu sama saya paham. Oke, jawab satu. Ya sudah, makanya mau kutanya. Kalau saya kan jelas muslim. Satu pertanyaan saya. Ingat, Berani. saya kan jelas muslim. Anda mengaku murtadin dari muslim. Saya uji Anda kalau Anda itu mantan muslim, boleh? Mantan muslim, boleh? Iya. Boleh, silakan. Oke. Baik. Baik. Berapa kali orang kumur-kumur kalau tayamum? 2 atau 3? 2 atau 3? Ayo. 3. Bah. Keislamanmu botol gitu. Justru saya akan tanya kau. Kenapa Islam menyembah batu? Kenapa batu? Kenapa batu? Sangat surprise. Kenapa Islam menyembah batu? Kenapa Islam itu menyembah batu? Ini orang gila ini. Ini orang gila. Melawan orang gila begini. Ngaku. Kalau ditanya Al-Quran takut. Kira gila nih. Orang diturunkan Al-Quran. Ikan gila. Orang yang diturunkan Al-Quran itu orang-orang gila. Orgil ini. Si Juma Orgil ini. Ya, mana ada tayamum kumur-kumur, loon kafir anak babi. Anak babi pembohong, penipu, anak lonte. Penyembah pagina. Allahmu pagina. Anak lonte. Anak lonte. Pagina Allah SWT. Itu pagina. Di dalam Allahnya Islam pagina. yang disebut tayamum itu tidak ada kumur-kumur. Pagina. Pagina dicium-cium sama kau. Kenapa kau cium pagina? Anak monyet. Anak babi. Aduh, parah. Masa tayamum 3 kali kumur-kumur. Aduh, parah. Aduh, parah ini. Betul-betul Kristen. Inilah ciri-ciri pengikut Paulus 1 Filipi 1:18. Hai. Masolang generasi. Aduh, para oten pemakan babi laknatullah alaih. Aduh, parah. Gila betul pengikut Paulus ini. Aduh. Masa tayamum kumur-kumur pakai debu. Jadi Kristen tapi jangan terlalu berlebihan bodohnya, kawan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ngaku-ngaku murtadin. Tayamu pakai kumur. Masalah generasi. Dasar binatang. Binatang makan binatang. Ada binatang makan babi. Itu namanya binatang gila. Harusnya binatang tidak makan binatang. Assalamualaikum. Kan udah aku bilang panjang ceritanya nih.
Jangan lain kali jangan begitulah. Jangan kayak Paulus suka nyamar-nyamar. Buka kameranya silakan. Oke, sebelum saya buka kamera, saya mau kasih satu pertanyaan dulu sama sampean. Boleh. Boleh. Oke, bisa nggak itu dijelasin? Apa itu? Oh, ini penyakit. Di Islam tidak boleh. Tidak seperti di gereja. Di gereja boleh, tapi kalau di kami nggak boleh. Itu penyakit, Bang. Itu penyakit. Di gereja nggak ada. Di Islam itu nggak boleh. Di Amerika itu ada Bible yang dicetak khusus untuk kaum gay. Iya, itu baca dulu dong, baca. Iya, saya tahu. Saya ngerti. Banyak orang sakit begitu, banyak. Banyak. Dan tempatnya itu di Kristen. Di Kristen tempatnya. Di gereja banyak. Aduh, sudahlah. Udahlah, nggak usah kau lebay kali. Nggak usah lebay kali. Sekarang satu pertanyaan lagi. Apa benar Rasulullah seorang pedofil dan homo? Enggak, salah itu. Salah. Coba bayangkan kalau mereka mayoritas di negara ini, kawan-kawan. Coba. Apakah benar Nabi Muhammad itu pedofil dan homo? Coba. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Coba. Memang gila mereka. Belum lagi kemarin syarat mendapatkan minuman keras harus baca Al-Quran surah Duha. Ya. Belum lagi yang semalam yang saya tunjukkan, coba. Ini teman-teman Muslim, memang kita harus kuat, akidah kita memang harus kuat. Kalau tidak kuat, kita habis dimakan sama mereka. Kita harus kuat memang. Karena kalau tidak, selesai mereka buat. Untung kita masih mayoritas, teman-teman. Kalau kita sudah minoritas, waduh, anak-anak kita saya tidak bisa bayangkan apakah mereka masih bisa ke masjid. Saya curiga mereka nggak bisa lagi ke masjid. Kalau mereka sudah mayoritas. Kucing murtadnya gimana? Tuhan, terima kasih Tuhan berkati. Ya iya benar, semua hewan-hewan itu uclim, semua hewan itu uclim. Ya, semua hewan itu uclim. Semua hewan itu Muslim, kata dia. Ini kalau mereka mayoritas ini gimana kira-kira ya? Iya, pertanyaan saya tadi dijawab dulu dong. Kan saya bisa tunjukin datanya. Oh boleh, silakan tunjukkan datanya. Silakan. Ya dijawab dulu dong, benar nggak itu? Nggak benar lah. Benar. Iya. Tuduhannya apa? Tuduhannya apa? Terakhir, Rasulullah itu menikahi anak yang berusia nikah. Tadi katanya pedofil. Sekarang nikah. Mana yang betul? anak di bawah 7 tahun pedofil bukan? Pedofil itu kamu ngerti pedofil nggak? Anak di bawah umur. Pedofil itu apa? Anak di bawah umur. Kenapa dengan anak di bawah umur? Kenapa? Iya, itu benar nggak? Kenapa? Ya ampun. Dengarkan dulu ya. Dengarkan. Nih. Kamu baca bilangan 31 nomor 40. Yesus menerima jatah 32 anak-anak kecil yang perawan. Nah, itu baru pedofil. Baca tuh dalil. Ya. Kesian deh loh. Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah 6 tahun. Serumah dengan beliau setelah beliau balik. Menikah usia 6 tahun. Serumah dengan beliau ketika beliau balik. Jangan sebar fitnah, nggak bagus. Jangan sebar kebencian, Bang. Jangan. Ya iya dong, nggak disetubuhi, dinikahi, dihalalkan. Habis itu tinggal bersama orang tuanya. Orang tuanya datang, wahai Nabi,
istrimu sudah layak untuk menjadi ibu rumah tangga. Beliau sudah bersedia tinggal bersamamu. Lah, mana pedofilnya? Pedofil itu kalau anak kecil diperkaos, lalu kemudian anak kecil itu trauma, anak kecil kemudian ketakutan. Ini Nabi Muhammad menikahi, dikembalikan ke orang tua. Orang tuanya kemudian datang setelah Siti Aisyah itu dewasa dalam hal rumah tangga, beliau datang. Nabi, istrimu sudah siap untuk berumah tangga, untuk tinggal bersamamu. Ya sudah, tinggal serumah dengan beliau. Pedofilnya di mana? Pedofilnya di mana? Fitnah kan? Fitnah. Sementara pedofil itu, nah seperti ini yang disebut pedofil, dengarkan. Ini pedofil nih. Kamu dengarkan pedofilnya di sini. Supaya saya ulang-ulang nggak apa-apa, masalah. Karena tadi dia ngotot kali mau menghina Rasulullah. Tunggu ya. Bluetooth method. Nah, ini yang pedofil. Dengarkan. Nih. Sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di gereja Katolik Prancis sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam lapor sekitar 216.000 anak dan remaja 216.000 seksual di gereja Katolik Prancis sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen. Selama 2,5 tahun, para ahli telah mewawancarai ribuan saksi dan korban. Saat yang sama, dokumen itu mencatat bahwa jika angka korban bukan saja anak-anak dari pendeta, tetapi dari orang awam yang bekerja di gereja, maka korban bisa mencapai 330.000 orang. Selain itu, selama penyelidikan, ditetapkan bahwa sekitar 3.000 imam terlibat dalam kejahatan mengerikan. 3.000. Naif dan bahkan mengingatkan pada sindrom Stockholm jika kita kembali secara membabi buta mempercayai lembaga ini yang terus-menerus melakukan kejahatan paling kecil. Mustahil. Oh, itu di luar negeri, Bang. Oke, yang di dalam negeri. Ketika ia ditanya oleh wartawan dalam jumpa pers tahunan Natal, pengungkapan kasus-kasus kekerasan seksual di gereja Katolik menghadapi tembok tebal. Ia lebih sering jadi rahasia umum. Bila ada upaya menyelidiki kasus ini, respon yang diterima adalah penyangkalan. Budaya bungkam dan kerahasiaan telah melindungi predator seksual, sementara korban harus menanggung derita dan trauma bertahun-tahun. Pada Desember 2019, majalah Warta Minggu yang diterbitkan Paroki Katolik Tomang Gereja Maria Bunda Karmel merilis laporan mengenai pelecehan seksual di gereja-gereja Indonesia. Laporan itu mengutip sebuah diskusi di Jakarta yang menyebut sedikitnya ada 56 korban pelecehan seksual. Weh, mama. 21 korban dari kalangan. Cara yang lapor secara resmi. Karena saya dilecehkan oleh pelaku sampai 7 kali. Kemaluan pelaku ditempelkan sama anak saya, kemudian anak saya dianak. Biadab. Sementara yang lapor secara resmi orang, namun juga ada beberapa korban yang lain yang dalam proses. Nah, modusnya dia adalah yang antar pulang terakhir itu adalah calon korban. Sudah yang lain diantar pulang, yang terakhir saya bukannya diantar pulang, tapi malah diantar pergi. Perginya ke UI. Pergi ke UI, ya sudah. Di sana terjadi molested itu. Ya mungkin kita tahu ya yang namanya oral seks.
Para pendeta Prancis telah melakukan pelecehan seksual terhadap lebih dari 200.000 anak selama 70 tahun terakhir. Data itu merujuk pada hasil penelitian yang dirilis Komisi Independen pada Selasa. Menurut hasil penelitian itu, Gereja Katolik sudah terlalu lama menutup mata atas fenomena ini. Para peneliti yang menyusun laporan itu juga mendasar adanya pembaruan. Pengungkapan data terbaru di Perancis ini mengguncang Gereja Katolik Roma setelah Di Indonesia nggak terguncang tuh. di seluruh dunia yang sering melibatkan anak. Katanya itu kan di luar, bukan di Indonesia. Tidak pedulian yang dalam, total, dan bahkan kejam. Udah, kalau gitu di Oleh Indonesia. seorang pendeta. Pendeta berinisial FB merupakan pengasuh panti asuhan. Kasus ini mencuat lewat postingan pengacara LBH Manado, Satriano Pangke via akun Facebook LBH Manado pada 29 Agustus lalu. Tak hanya pelecehan seksual, FP juga memperkerjakan anak-anak di bawah umur di panti asuhan secara paksa. Ada sekitar 46 anak yang namanya terdaftar sebagai penghuni. 46 orang anak. 7 diantaranya mengalami pelecehan seksual. Anggota majelis gereja ini bejat banget. Bayangin, dia melakukan kekerasan seksual ke anak asuhnya. Padahal anak asuhnya yang berasal dari keluarga tidak mampu dibantu biaya sekolahnya. Mirisnya lagi, kekerasan seksual itu sudah berlangsung selama jadi di Jombang, Jawa Timur. Ini seorang anggota majelis gereja Majelis gereja lagi. bahwa sosok yang harusnya jadi panutan. Sementara korbannya adalah seorang perempuan kelas 11 dan berusia 17 tahun. Pelaku yang menawarkan diri kepada korban tempat sebagai anaknya. Itu korban baru mau masuk kelas 7. Pelaku bilang mau menanggung biaya sekolahnya. Pelaku minta korban tinggal serumah dengan pelaku. Alasannya biar lebih dekat ke sekolah dan bisa bantu-bantu pekerjaan rumah. Berdasarkan penyelidikan polisi, dugaan kekerasan seksual terjadi sejak korban kelas 7. Pertama korban diangkat sebagai anak Satu SMP. pelaku. Parahnya lagi, kekerasan seksual ini disebut terjadi lebih dari 50 kali. Namanya. Ketika itu korban diminta masang poster kegiatan Paskah di gereja tempat pelaku beraktivitas. Setelah selesai kerja, korban dipanggil ke rumah saudara pelaku yang lokasinya di samping gereja. Disitulah korban diduga kembali menjadi korban kekerasan seksual. Setelah kejadian itu, pelaku disebut memberikan uang Rp500.000. Oh, mama. Uang itu disebut diberikan supaya korban tidak menceritakan ke siapapun. Korban tersebut mengalami trauma setelah kejadian yang berulang. Oh, kodoh. Akhirnya korban berani buka suara ke orang tua kandungnya. Laporan resmi pun dibuat ke Polres Jombang pada 13 April lalu. Polisi langsung melakukan penyelidikan atas laporan itu. Hasilnya pelaku ditangkap polisi pada 8 Juli lalu. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Magribi Agung Saputra, kan kasus ini. Pelaku sudah ditahan dan berstatus tersangka. Menurut pasal 400. Ketika gerejamu dikritik, kau marah. Ketika sinodemu disentuh, kau membela. Tetapi ketika firman diselewengkan, kau diam. Lalu sebenarnya siapa Tuhanmu? Kristus atau institusimu? Pilih dengan benar. Kembalilah kepada firman. Para pendeta Prancis telah melakukan pelecehan seksual terhadap lebih dari 200.000 anak selama 70 tahun terakhir. Hasil penelitian yang dirilis Komisi. One of the reasons why Calvary Chapel full stop has a long history of claims of intentionally putting pedophiles in positions of power, giving them access to children. It's finding a most exhaustive list. Bluetooth disconnected. Agama setan. Biadab, benar-benar biadab. Betul-betul. Nabiku dituduh. Ternyata mereka pelakunya. Dasar kampret. Gak main-main 200.000. Gila betul. Betul-betul lah kalian ini. Biadab. Betul-betul biadab. Agama setan Lucifer. Apa kabar Bang Kadot pencabulan? Itu dengarkan tadi itu.
Tidak dengarkan. Itu mereka sedang mempraktekkan isi Bibelmu. Itu sedang mempraktekkan isi Bible. Anak-anakmu perempuan, aku tidak akan menghukumnya bila mana mereka berzina, bila mana mereka bersundal. Menantu-menantumu perempuan, aku tidak akan menghukumnya bila mana mereka bersundal. Marilah kita menikmati birahi sampai pagi sebab suamiku lagi tidak di rumah. Setan alas. Malu. Bahkan kalau Anda berpikir nih ya, Anda berpikir, kenapa nenek perempuanmu itu ikut Belanda, ikut penjajah agamanya? Diapain sama Belanda? Mbak Muhammad pedofil. Diapain nenek lu sampai kau bisa ikut jadi agama penjajah? Apa kerja nenek lu pada saat penjajahan? Bangga jadi Islam ya. Islam itu negara saat penjajahan, saat penjajahan nenek lu itu tuh Islam kerja apa? Saat penjajahan nenek lu kerja apa? Kerja apa nenek? Kalau di Jakarta diludahi itu kalau pada saat penjajahan nenek lu kerja apa? Islam anjing. Kenapa bisa kalian jadi ikut keturunan penjajah agamanya sama? Sekarang zamannya Prabowo. Prabowo itu BOP. Pendukung Israel. Sekarang Islam bijak lu anjing getot. Nenek lu waktu masa penjajahan emang dia ngapain kok cucunya bisa ikut agama penjajah? Cucu nenek lu kok bisa jadi ikut agama penjajah? Nenek lu ngapain pada saat penjajahan? Orang datang menjajah di Nusantara ini nggak bawa bini. Nenek lu jadi pelampiasan apa? Kok bisa cucunya jadi seagama dengan penjajah? Heran gue. Zaman penjajahan nenek lu ngapain? Kenapa bisa cucunya seagama dengan penjajah ya? Apa nenek lu pahlawan ya? Tapi kalau pahlawan kenapa cucunya ikut agama penjajah? Kenapa ya? Saya bertanya bro, saya tidak menuduh. Nenek lu pada saat penjajah datang tanpa istri, mereka datang tanpa istri kan? Para penjajah itu ratusan tahun di Nusantara ini. Yang mereka cari pasti perempuan kan? Perempuan kan? Iya kan? Perempuan yang mereka cari. Nah, nenek lu sebagai pahlawan atau sebagai, aku bertanya, sebagai pemuas nafsu penjajah? Aku bertanya, aku tidak menuduh. Nenek lu pada saat Belanda penjajah yang beragama Kristen Katolik masuk ke Indonesia, tidak bawa bini mereka. Mereka tidak bawa bini. Namanya orang kafir yang tidak mengerti arti sebuah keadaan di mana disebut zina. Itu kira-kira melampiaskan kemudian nafsunya dengan perempuan yang beragama apa? Yang mau ikut penjajah atau yang melawan penjajah? Pikirlah itu. Kenapa bisa cucunya nenek kau yang sesama dengan penjajah, kenapa bisa agamanya sama dengan penjajah? Renungkanlah itu, renungkan. Jangan-jangan saya tidak menuduh, jangan-jangan nenekmu itu korban pencabulan penjajah atau pemuas. Jangan-jangan justru nenekmu yang menggoda. Jangan-jangan. Aku bertanya. Siapa tahu nenek lu itu licik. Daripada saya ikut berjuang, mending aku kedip-kedip sama menir, memuaskan menir, supaya aku bisa hidup terjamin.
hiduplah dia. Tapi syaratnya harus ikuti mereka punya agama. Cucunya seperti kalian lah sekarang ini. Barangkali itu cuman biar tanya. Karena tidak mungkin nenekmu itu tidak ada hubungan sama mereka. Tidak mungkin nenekmu itu pahlawan, lalu kemudian pindah agama penjajah. Tidak masuk logika manusia sehat. Nenekmu pahlawan, terus nenekmu ikut agama penjajah. Tidak masuk di otak. Penjajah beragama, taruhlah Kristen misalnya tuh. Terus nenekmu beragama Islam. Terus nenekmu melihat penjajah membunuh suaminya. Jandalah nenekmu. Terus nenekmu karena melihat suaminya dibunuh, pindah agama dia kepada agama penjajah yang membunuh suaminya. Ditanyalah ini nenek, kenapa kau ikut kepada agama penjajah yang telah membunuh suamimu? Apa kata nenek? Karena agama pembunuh suamiku agama kasih. Begitu rupanya. Begitu alasannya nenekmu, kenapa kau sekarang beragama dengan agama penjajah? Karena dulu nenekku terkagum-kagum melihat penjajah setiap malam membunuh. Setiap malam bakar masjid. Setiap hari memerangi pesantren. Setiap hari santri dibunuh. Setiap hari disuruhnya orang-orang bekerja rodi. Makanya nenekku setelah melihat itu semua, ditengoknya suaminya dibunuh sama penjajah, jatuh cintanya nenekku terhadap penjajah itu. Ditanya, kenapa nenek pindah agama? Sebab orang-orang yang membunuh suamiku itu kasih, mengajarkan kasih sayang. Begitulah mungkin. Aku pun tak tahu. Bingungnya aku ini mikirkan, kenapa semua orang-orang yang penghujat ikut agama penjajah. Kayak mana itu dulu kakek neneknya waktu masa penjajahan? Apakah beretengkar juga dengan penjajah ataukah jilat-jilat penjajah? Tak tahu aku. Pening pun aku mikirkan itu. Sekarang kalau kita tengok kan ya, banyak sekali orang mengaku kasih. Tapi kalau kita runut cari akarnya, tidaklah mungkin, mustahil orang yang menengok, melihat kenyataan di depan mata mereka, melihat menir-menir itu memperkaos anak gadisnya, lalu kemudian mengatakan, perkosa juga aku juga mau diperkosa. Kenapa nenek mau diperkosa? Karena aku tengok kalian ini penganut kasih. Kau datangnya ke negara kami, ke Nusantara kami, kau rampaslah kami punya tanah. Kau suruhlah orang bekerja paksa di tanah kami sendiri. Sehabis itu kau suruh panen. Setelah tua kami kau bunuh dengan peluru. Kau tembak. Habis itu kau tengoknya kau. Aku ikut agamamu setelah melihat itu semua. Kenapa? Karena aku tengok semua yang kalian lakukan itu cerminan kasih yang tak terhingga. Mungkin begitu. Mungkin begitu. Bisa jadi begitu. Anggaplah kami umat Islam ini bodoh-bodoh. Kau mengatakan agamamu kasih, anggaplah kami percaya. Tak apalah. Buat menyenangkan hati saudara kami sendiri kan tak apa tuh. Mungkin bisa dibayar pakai sebatang rokok supaya kita mengaku perlu. Sebatang rokok tak perlu. Cukup kayak mengatakan, iya kamu kasih. Agamamu kasih kali. Kasih banget agama kamu. Agamamu diajarkan dengan kasih sayang. Udah cukup aja sampai situ. Pokoknya kamu kasih. Nabi kami kau tuduh begitu, ya atas suka-suka kau lah. Agama kami kau tuduh begitu, atas suka-suka kau lah. Tapi yang pasti kau harus tahu, kenapa nenekmu itu ikut-ikut agama penjajah? Apa profesinya rupanya pada zaman penjajahan? Apa profesinya? Kira-kira nenekmu itu kerjanya apa pada masa penjajahan?
tukang culik penjajah. Nggak masuk akal. Yang memerangi penjajah pun tak masuk akal. Satu-satunya alasan yang mungkin bisa mendekati kebenaran adalah nenekmu itu pengkhianat. Bisa jadi, bukan saya menuduh, tapi bisa jadi. Tidaklah mungkin satu agama dengan penjajah kalau tidak ada hubungan emosional dan emosi internasional. Jadi yang kau menghujat, kau tanya bapakmu, kenapa bisa kita beragama sama seperti agama penjajah? Apa sejarahnya? Begini dulu nak, dulu kakekmu itu pahlawan. Terus kenapa bisa ikut sama penjajah agamanya? Oh, nenekmu ditangkap. Terus setelah nenekmu ditangkap, ditawarinlah dia sawah. Terus ya dikasihlah sawah-sawah itu supaya dia bisa menjadi tangan kanannya penjajah. Lumayan orang-orang pribumi hormat sama kakekmu karena mereka memandang kakekmu itu derajatnya tinggi karena menjadi konco-konco dari penjajah waktu itu. Bedanya kakekmu waktu itu dengan Belanda penjajah. Kalau Belanda kuning rambutnya, kakekmu giginya yang kuning. Begitulah barangkali ya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan memikirkan serta merenungkan kenapa semua ini bisa terjadi di tengah-tengah kita di saat kita semuanya belajar mencari agama yang benar. Muncul orang yang membenarkan diri mereka dengan mengatakan kami kasih, padahal kita tahu agama mereka itu dibawa oleh penjajah dulunya. Bang Zuma, saya mau tanya boleh nggak? Kristen Katolik? Islam, tapi anak mau tanya sama antum, boleh kan? Ada yang bertanyakan. Ya, kenapa rupanya? Ini, Abang Zuma awalnya masuk Islam itu mulai tahun berapa, Bang? Mana bukan mu'alaf. Bukan mu'alaf. Belum. Enggak, saya kan tanya. Bang Zuma memang Islam mu'alaf. Islam dari lahir. Oh, dari lahir, Masya Allah, tabarak. Iya. Enggak, tadi kok ada. Kakekku pahlawan kawan. Yang mengusir penjajah di Sulawesi Selatan. Masuk kakekku dalam barisan. Kenapa saudara naik ke sini menangis? Sedih kali, Bah. Ayo teman-teman non-muslim silakan naik lagi. Jangan menghujat, please. Jangan menghujat, ku bilang jangan menghujat. Gak ada gunanya kawan, gak ada gunanya. Kalian baca Quran aja gak bisa kok. Bisa bahas nuduh-nuduh kayak gitu, janganlah. Jangan kawan. Diskusi baik-baik aja kita. Silakan. Halo. 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 Ketemu lagi kita Bang Purba. Kulenggolan Bang. Kawan-kawanmu itu kenapa? Kayak orang kesurupan semua. Kenapa aku bilang? Teman-teman kawan itu kenapa? Aku mau tanya ini Bang. Abang tahu nggak tahun berapa Kristen masuk Indonesia? Tahu. Tahun berapa? Abad ke-16. Setelah penjajah kemudian menduduki beberapa titik wilayah di Nusantara, misionaris ikut masuk. Datanya itu Bang. Soalnya kan di Tapanuli, Sumatera Utara. Siapa yang bawa? Abad ke-7 udah masuk Kristen. Ini ya. Abad ke-7 masuk Kristen. Iya, ke Sumatera Utara.
Oh, ada dongeng dari mana lagi itu? Maksudnya itu memang ada di Tapanuli Selatan. Allahu Akbar. Gereja Ansur. Terus kita udah masuk. Jadi maksudnya iya. Oh. Ya. Jadi maksudnya data siapa tadi kan ngomongkan. Mungkin bisa Anda sebutkan kerajaan Kristen di Nusantara yang berdiri itu di mana? Kerajaan Kristen Nusantara. Jadi maksudnya gini bang, di sana kan ada peninggalan kerajaan itu dari orang itu nggak ada. Kerajaan Kristen berdiri di mana? Kan waktu itu masih bentuk kerajaan, ya. Seperti Roma. Nggak tahu, tapi memang ada di sana itu gerejanya. Oh. Gereja Ansur namanya. Oh, gereja hancur. Bukan hancur, Ansur. Oh, Ansur. Jadi Kristen nggak masuk ke Sumatera Utara. Oh. Terus kata abang tadi, jadi kan gini contoh. Saya kan mau nanya ini bang. Yang benar itu Islam yang masuk di Indonesia. Itu akhir abad ke-7 menjelang abad ke-8 itu yang betul. Makanya di Indonesia mayoritas Islam. Entah nanti searching aja nanti di Google nanti coba lihat atau cari data. Memang kalau data internal Kristen saya ragu. Nggak mungkin bisa kupercaya. Begitu. Tapi itu abad ke-7 Kristen udah masuk ke Sumatera Utara. Nggak ada itu. Itu cerita dongeng. Justru Islam lebih dulu di Sumatera Utara. Islam lebih dulu. Itu tanah Melayu Islam lebih dulu di sana. Baru datang penjara. Maksudnya saya tanya siapa lagi gini bang. Contoh. Enggak cuman Kristen aja atau gimana kan semua agama kan pasti ada juga pemerkosaan kan gitu kan. Iya, masalahnya di Kristen tidak ada ajaran nikah. Itu masalahnya. Yang saya tanya bukan itu bang, bukan itu. Saya tanya bukan Kristen. Dan di Kristen itu tidak ada lagi aturan Tuhan, karena anak-anak Tuhan. Bukan, maksudnya bisa nggak saya nanya dulu bang? Nah, saya kan mau nanya dulu. Contoh anak hasil dari pemerkosaan, contohnya lahir anaknya. Anaknya salah apa enggak? Enggak salah. Terus anaknya ikut agama orang tuanya. Terus salahnya anaknya itu apa? Anaknya tidak salah pada masa dia masih kecil, tapi ketika dia besar, salah. Ketika masih mengikuti agama orang tuanya yang nyembah manusia, itu salah. Kan saya bukan itu bang. Salahnya anak ini kan tadi kan kita terangin tadi kan saya terangin saya mengikut agama Kristen, agama Katolik, dan saya meyakini semua ajaran di Katolik. Iya. Ya kenapa jadi anak ini lahir agamanya Katolik contohnya, dan dia meyakini Katolik. Salahnya di mana? Salahnya dia itu di mana? Anaknya nggak salah pada saat dia masih kecil. Nanti dia salah ketika dia dewasa, masih beragama Katolik, itu baru salah. Salah. Kalau milik agama itu nggak salah itu menurut saya. Sekarang kalau kita masih kecil, dia masih kecil, dia kan masih dipilihkan baju sama orang tuanya. Kalau besar, apakah dia masih dipilihkan baju? Atau pilih sendiri? Jadi pilihan hatinya itu memang udah Katolik. Gimana itu? Ya dia yang salah berarti. Karena sudah dewasa masih memang. Salahnya di mana coba? Kan sudah dikasih otak. Udah dikasih akal, nggak dipakai. Maksudnya kan gini bang, kan nggak ada agama yang mengajarkan yang salah kan gitu. Nggak kata saya kan gitu. Agama saya nggak pernah mengajarkan yang salah. Bahkan kita diajarkan untuk mencintai musuh. Bahaya itu. Kalau cinta musuh itu bahaya. Iya kan itu bahayanya kan, tapi memang itu.
Nah, sekarang saya tanya, yang diwajibkan. setan itu musuh Anda atau bukan? Setan musuh saya apa enggak? Jadi kalau setan itu yang menggoda saya, Musuh Anda atau bukan? kalau setan yang menggoda saya, Musuh Anda atau bukan? tahu, tapi dia menggoda saya. Bilang aja Anda mengasihi setan, sehingga Anda menyembahnya dalam nama Yesus. Enggak pernah, enggak. Pokoknya dalam ajaran saya itu setan itu menggoda. Musuh Anda atau lawan Anda atau kekasih Anda? Atau Anda mengasihi dia? Berarti kekasih Anda kan? Jadi kalau kita sama setan kan udah beda ini Bang ya, udah beda alam kan. Iya, musuh yang berat itu setan. Musuh berat itu setan. Jadi dia yang selalu menggoda kita. Dan gini Bang. Dan kita harus mengasihinya dengan cara mengikuti godaannya gitu. Kalau kita mengikuti godaannya. Anda digoda untuk menyembahnya dalam nama Yesus, Anda ikuti. Bukan dalam nama Yesus kan. Gini Bang. Siapa? Kalau saya ngikut sama dia, berarti saya berdosa. Kalau saya nggak ngikut sama dia, berarti mungkin dosa saya nggak tambah. Iya tahu. Jadi dia diciptakan Tuhan untuk menggoda saya. Nah, terus setelah dia goda Anda ikuti dia kan? Oh enggak. Buktinya juga. Saya ikut. Buktinya Anda jadi Katolik. Iya. Jadi Katolik saya. Berarti Anda mengikuti maunya. Enggak tahu entah. Soalnya Bang di dalam sebenarnya kalau setan itu kan gimana ya? Setan mengajak manusia untuk menyembah kepada selain daripada Tuhan. Itu setan. Oh itu iblis itu Bang, iblis itu. Beda dengan setan. Beda. Soalnya kan gini, pernah itu ada orang kesurupan. Ditolong sama Tuhan Yesus. Terus setannya itu dimasukin sama babi yang disuruh pergi ke jurang. Itu kan iblis itu setan. Terus iblis mungkin beda setan sama iblis. Kalau iblis apa? Kalau iblis kan yang menggoda Nabi Adam sama Nabi Hawa. Waduh. Iblis setan. Iya, anggaplah berbeda. Soalnya iblis itu yang menggoda Nabi Adam dan Nabi Hawa. Dan karena iblis, Nabi Adam itu diturunkan dari surga ke bumi. Lahirlah si Abang. Iya. Jadi kalau setan itu pernah juga ada itu di Alkitab itu pernah saya pelajarin, saya dengar tapi nggak tahu di mana itu tertulis. Ada satu orang kesurupan, Tuhan Yesus mindahin setannya itu ke babi, terus babinya disuruh pergi ke jurang. Itu sudah 2 kali tadi Anda ngomongin. Iya, maksudnya bersewangnya bertahu, biar saya ajarkan dulu agama saya ke siapa. Tapi ada juga orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Siapa? Enggak ada. Markus 5. Di dalam Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Orang kerasukan setan menyembah Yesus. Setelah setannya keluar. Setelah setannya keluar. Tidak nyembah lagi. Setelah setannya keluar itu. Tidak menyembah lagi. Setannya keluar dulu. Setelah ada setan. Saat ada setan di dalam tubuhnya, dia nyembah Yesus. Saat setan keluar dari tubuhnya, enggak nyembah Yesus lagi. Kebalik mungkin itu Bang. Baca dalilnya. Di data 15-nya orang itu setelah sembuh enggak nyembah Yesus lagi. Jadi kenapa orang itu bisa menyembah Yesus? Karena setan yang mengajak orang itu untuk menyembah Yesus. Begitu juga Anda hari ini. Kenapa Anda menyembah Yesus? Ya karena Yesus yang mengajak Anda untuk menyembah dia. Yesus yang mana?
Yesus yang penyesat. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya datang kepadamu memakai namaku. Berarti penyesat itu datang. Siapakah engkau? Akulah Yesus. Itu yang kalian sembah di hari Minggu. Ada nggak Yesus mengajarkan sembah dirinya? Aku adalah kebenaran. Siapa yang ikut denganku akan selamat. Ya ikut. Aku menyembah Bapa. Ikut denganku menyembah Bapa. Jangan menyembah aku. Soalnya tanpa Yesus kita kan nggak bakal ketemu sama Allah. Ya, tapi jangan Yesus disembah. Bukan. Jadi kan kita ngikut dia. Menyembah. Soalnya tanpa dia kita nggak bakal nyampe sama Allah. Ya, makanya kita nyembahnya Allah kan? Ngikut dia. Saya kan pengikutnya Yesus. Ya. Yang saya sembah mah tetap Allah. Kenapa Yesus disembah? Saya pengikut Yesus. Saya kan ngikut Yesus. Yesus berjalan ke sinagoge. Anda berjalan kemana? Sinagoge emang nggak tahu di mana itu, Bang. Mungkin kalau tahu saya jalanin juga. Sinagoge rumah ibadahnya Yahudi. Sinagoge rumah. Iya, kenapa Anda malah ke gereja? Yesus ibadah Sabtu, kenapa Anda ibadah Minggu? Yesus sunat, kenapa Anda tidak sunat? Yesus sujud dalam beribadah, kenapa Anda jingkrak-jingkrak? Nah, justru itu beda aja, Bang. Kalau saya persis sama Yesus, nggak mungkin lah, Bang. Saya kan manusia. Nggak mungkin saya persis banget sama kayak dia kan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12. Dia katakan, dalam Yohanes 12, barang siapa yang percaya sama aku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kenapa itu? Iya. Jadi kan gini, Bang. Kalau kenapa Anda tidak melakukan persis? Kalau mungkin saya bisa persis melakukan sama yang dilakukan, mungkin nanti kereta dari surga udah jemput saya ke sini, Bang. Sekarang. Lah, bukan. Yesus mengatakan Yohanes 14 itu, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang Yesus lakukan sekarang, Bang. Maksudnya itulah umat yang hampir kita lakukan semua umat Katolik, makanya kita sampai sekarang masih kerjaan yang Yesus lakukan itu menyembah Allah. Iya, kita menyembah Tuhan Allah. Tuhan. Terus kenapa di gereja menyembah Yesus? Siapa yang menyembah Yesus di gereja? Bahkan ibunya Yesus pun disembah. Maksudnya emang siapa pernah lagi ke gereja? Katolik nyembah Yesus kan? Emang siapa pernah ke gereja gitu? Orang Katolik nyembah Yesus. Emang siapa pernah gereja ke Katolik? Saya tahu pengakuan teman-teman kami Katolik mengaku Yesus itu yang mereka sembah. Jangan percaya sama orang, jangan percaya sama omongan orang kan gitu. Kan di dalam kitabnya, di dalam kitabnya orang Katolik kan tertulis memang mereka harus mengaku Yesus itu Tuhan. Kalian tidak menjalankan. Siapa yang mengikut saya dia akan selamatkan gitu. Jadi kan kita kan Anda ini bukan pengikut Yesus. Abang ini bukan pengikut Yesus. Loh, menyembah Allah. Anda bukan pengikut menyembah Allah. Anda bukan pengikut Yesus. Yesus itu ibadahnya di sinagoge. Di sinagoge. Yesus itu sebelum masuk ke sinagoge, mandi dulu, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah, melepaskan sendal. Sujud di sinagoge itu sujud. Bukan duduk di kursi. Yesus tidak makan babi. Yesus ibadahnya hari Sabtu. Yesus menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Bukan. Siapa juga ngomong Yesus ibadah hari Sabtu. Yesus ibadah hari Sabat. Bukan hari Sabtu. Sabat itu Sabtu. Kata siapa? Jadi Sabat itu hari apa? Nggak tahu.
Nanti saya tanya dulu nanti. Sabat itu hari Sabtu. Dalam bahasa Yunani disebut sabaton. Dalam bahasa Ibrani disebut sabat. Mana adiknya yang pastor? Suruh maju lah. Oke bang? Udah ya? Besok lagi ya? Halo, selamat Zuma. Ya. Malam Bang Zuma. Malam. Bang Zuma, mohon jangan diturunin. Saya Muslim Bang. Sedikit aja Bang. Ya. Sedikit aja Bang. Jadi saya Muslim Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pencerahan dikit aja Bang. Jadi karena diskusi abang ini tiap malam, penontonnya juga banyak, ini kebawa ke kami di kehidupan real kami Bang, terutama saya Bang. Jadi setiap ngumpul sama teman-teman Kristen itu selalu jadi ada perdebatan. Terus saya kemarin beberapa kali ada perdebatan juga. Saya ambil semua ayat-ayat yang Bang Zuma ucapkan di live ini, kayak makan babi itu di ayat berapa, terus tentang Yesus, semua itu saya pakai Bang untuk ngelawan teman-teman itu Bang, bukan ngelawan ya, berdiskusi gitu. Sampai akhirnya diskusi kami kalau rata-rata oten itu Bang kalau udah kalah itu panas. Nah kalau di kehidupan nyata itu Bang, mereka bisa lakukan kekerasan kayak pemukulan apa segala macam gitu. Jadi yang mau saya tanyakan Bang, sedikit aja Bang, pencerahan Bang. Batas Injil yang ucapan Yesus itu batasnya hanya perjanjian lama saja kah Bang? Atau ada di perjanjian baru itu yang bahasa dari Yesus gitu? Iya, jadi gini. Kalau di dalam pengajaran Islam kan jelas. Inni Abdullah antaniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Kitab di situ artinya ketetapan. Jadi Allah memberikan ketetapan-ketetapan kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian di dalam kitab mereka dijelaskan di dalam Markus 1 nomor 14, Yesus ke Galilea mengajarkan kemudian Injil Allah. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, mana Injil Allah yang Yesus ajarkan? Itu satu. Yang kedua, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan. Berarti ketika dikatakan murid-muridku telah menerimanya, berarti sudah ada sama murid kan? Ya, benar. Yang ada sama murid apakah kitab Lukas? Bukan. Bukan. Paulus menulis tahun 58 mulai. Berarti pada tahun antara 30 ke 33 tahun ke-33, Yesus sudah menamatkan seluruh ajarannya. Dan di situ tidak ada kitabnya orang Kristen, tidak ada PB. Berarti Injil yang diajarkan oleh Yesus bukan kitabnya orang Kristen. Lalu kitabnya orang Kristen ini apa? Kitabnya saudara kita Kristen ini adalah hasil penelitian dari kesaksian-kesaksian yang ada. Oh, yang pertama. Yang kedua, kalau mereka tidak ingin berdiskusi, jangan diajak berdiskusi, Bang. Ya. Jangan diajak diskusi. Kecuali mereka mau diskusi, baru diajak diskusi. Di sini juga di tempat kita ini, yang naik ke sini tuh yang mau berdiskusi, yang tidak mau berdiskusi paling ribut dengan masker dan seterusnya. Jadi yang datang adalah mereka yang mau berdiskusi. Keras boleh. Nah kalau orang itu nggak mau diskusi, habis itu kita ajak dia berdiskusi, terus mereka tersinggung, marah dan seterusnya, itu bisa kerana hukum malah nanti. Iya. Nah,
Maka sampaikan kepada mereka, kalau kalian mau berdiskusi, jangan ada kekerasan, jangan ada tersinggung dan seterusnya. Saya hanya menjabarkan saja apa yang saya tahu, apa yang ada di Bible. Saya dulu awalnya juga begitu, ribut di offline, gara-gara mereka merasa mereka korban lah, mereka yang minoritas selalu begini-begini. Akhirnya saya ajak beliau diskusi, mereka diskusi. Awalnya juga begitu. Tapi kalau saya lihat dia sudah mulai emosi, jengkel, udah bang, jangan dilanjut lagi. Kecuali abang sudah tidak emosi, baru kita lanjut lagi. Oke, berarti semua Injil itu berdasarkan penelitian ya Bang? Hanya penelitian. Oke. Oke Bang Juma, jelas Bang Juma. Oke, thank you. Kami belajar lagi Bang Juma. Oke, sip. Siap, terima kasih ya Bang Juma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kitabnya saudara kita Kristen itu bukan Injil. Bukan. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Halo. Semangat malam. Halo. Sabar ya teman-teman ya. Sedikit lagi ya. Jam 2 kita istirahat ya teman-teman. Halo, semangat malam. Selamat malam, Zuma. Iya. Sudah lama saya nunggu sambil ngantuk saya. Iya, Bang. Zuma, izin ya. Sini sedikit kening tuh, Zuma. Sehat. Selalu kening saya. Mendidih Bang. Mendidih. Aura nerakanya kenceng. Tadi itu aku agak ini apa, yang Zuma naikkan tadi itu yang agak-agak bocor halus itu. Ya, rambutnya aja kayak sarang but-but. Maksud saya begini. Naikkan orang itu yang jelas. Rambutnya kayak sarang but. Ini Zuma. Aku makin lama nonton Zuma ini makin terketuk hati saya. Itu terang. Mulai sandiwara lagi. Ini sandiwara lagi. Saya rela nunggu berjam-jam demi untuk naik ke koma Zuma. Begini Zuma, terus terang aja ya. Saya ini pengen berubah. Kalau bisa, tuntun saya kalau berkenang. Selama ini ya saya masih bingung jalan mana yang harus saya tempuh. Tapi seiring sejalannya waktu, ya mengingatkan aku pada kematian. Aku pikir-pikir, Tuhan kok bisa mati? Nah itu yang membuat aku bingung. Tuhan bisa mati, bisa bangkit, bisa hidup kembali.
Kalau dipikir secara logika memang nggak masuk akal. Sedangkan di Islam Tuhannya tidak pernah mati, kekal. Nah, maksud saya ingin menjadi orang yang baik. Nah, menjadi orang yang baik, macam mana caranya? Ya, saya dengar-dengar Zuma itu menjelaskan dari bawah sampai ke atas itu, saya dengar-dengar, saya saring-saring, ya benar semua. Nggak ada salahnya. Itu. Saya terus terang aja ya. Mungkin orang sebagian orang yang tidak memahami. Kalau saya terus terang aja ya. Mama saya aslinya orang Islam. Bapak saya Kristen. Nah, di saat saya masih kecil, kira-kira umur 7 tahun, mama saya meninggal. Jadi saya ikut bapak. Nah, ikut bapak. Bapak ini sifatnya pun bejat juga. Tidak mencerminkan kebaikan. Nah, saya istilah itu apa ya? Ibarat kapal di tengah laut, tombang-ambing, nggak tahu arah tujuan, nggak ada satupun yang mau menolong karena nggak ada orang yang lihat saya. Nah, jadi saya jalani saja hidup apa adanya ya kan. Nah, jadi ya namanya kita hidup ini kan lika-liku kehidupan ini kan panjang ceritanya. Kalau kita mau ceritakan untuk malam ini tidak cukup. Itu butuh berminggu-minggu. Kalau mau dari istilah dari bawah. Sedangkan kawan-kawan juga banyak juga orang Islam. Saya tengok tingkah lakunya semuanya mencerminkan kebaikan. Ya kan? Jadi hati saya ini sebenarnya sudah lama untuk masuk Islam, tapi masih ragu, masih ada kebimbangan. Itu saja sih. Ya, sebenarnya gini Bang. Saya misalnya adalah seorang misionaris. Kemudian Anda ikut ke saya. Anda maju masuk di sekte yang saya ajarkan. Artinya tiap bulan saya mendapatkan pemasukan. Kalau Anda tidak ingin 10%, berapapun itu, intinya tiap bulan kamu harus melakukan persembahan kepada gereja. Kalau dikatakan enggak mesti, itu bukan kewajiban, oke. Tapi ada masa di mana ketika saudara mendapatkan rezeki dan seterusnya, Anda harus memberikan ke gereja. Jadi ada cakupan muatan tersendiri ketika saya seorang non mengajak orang di luar non untuk masuk ke agama saya. Maka saudara punya kewajiban harus menyetor setiap bulan. Berarti ada unsur ekonomi di situ. Di mana kita di atas muka bumi ini, apapun title-nya, dia ustadz, ulama, kiai, mereka semua butuh duit dalam hidup ya, tanda petik. Pendeta, pastor jangan dibilang. Nah, sedangkan kalau saya sebagai muslim, saudara ikut saya dapat apa? Anda ke masjid, mau ngapain di masjid? Nyetor duit. Anda tiap bulan kemudian dikasih kajian, diajarin, dibimbing, bisa sholat, bisa ini. Anda bayar? Enggak ada kan Anda bayar. Lalu apa kepentingannya? Yaitu mata lil alamin. Semata-mata mengajak manusia kepada kehidupan kekal. Bukan kepada kebinasaan. Cobalah Anda renungkan. Anda masuk Islam. Setelah masuk Islam, Anda meninggalkan kebiasaan lama.
yang tidak ada hukum wajib di situ. Tiba-tiba masuk Islam. Apa yang dilakukan? Ketundukan, taat kepada pencipta langit dan bumi. Berat itu berat. Kalau bukan panggilan hati, panggilan nurani dan naluri kemanusiaan serta akal sehat, orang nggak akan bisa masuk Islam. Makanya masuk Islam itu hati utama, lembut. Mu'alaf itu kan kelembutan. Karena lembut menerima kebenaran, maka mereka memeluk Islam. Nah, sedangkan kalau saya nih keluar ikut saudara, hidup saya enak. Nggak lagi 5 kali sehari, nggak ada lagi kewajiban. Saya bebas mengapain saja. Yang penting saya terima Yesus sebagai juru selamat saya. Saya jadi tenang. Melakukan maksiat saya tidak gelisah. Karena ada Yesus yang saya andalkan untuk mendamaikan dosa saya. Tapi kalau di Islam, nyakiti hati orang itu kita gelisah, nggak bisa tidur. Apalagi ngambil barang orang. Apalagi membunuh. Apalagi melakukan sesuatu yang tidak baik. Umat Islam tidak bisa tidur. Kenapa dosanya itu tidak bisa dilimpahkan ke orang lain? Orang Islam harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri di hadapan Tuhannya. Berbeda dengan saudara. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku yang kekasih, janganlah engkau berdosa. Namun ketika Anda berdosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan hanya bukan dosa kita saja, tapi juga dosa dunia. Wah, jadi orang Kristen enak tidur. Habis bermaksiat, enak tidur. Kalau Islam, habis melakukan maksiat, susah tidur. Harus memohon-mohon kepada Tuhannya. Ya Rabb, ampuni dosaku ya. Tapi kalau saudara kita Kristen, apa kata Paulus? Kristus telah memerdekakan kalian dari kuk penghambaan. Kalian bukan lagi anak-anak. Kalian lagi bukan hamba Tuhan, tapi kalian adalah anak-anak Tuhan sekalian. Kalian adalah pewaris surga. Tapi izin ini Bang Zuma. Silakan. Kalau saya masuk Islam, yang harus saya pelajarin itu, yang harus saya jalan itu cuma 3 lagi. Luar dari 3 itu saya sudah tahu semua dalam Islam itu. Karena kenapa? Karena saya belajar juga dengan orang Islam. Kalau saya masuk Islam, yang harus saya jalan itu, yang pertama sunat kan, dan kedua sholat dan ngaji. Nah, sholat yang ngaji itu saya belum paham. Nah, tapi kalau untuk kebaikan di dalam Islam itu saya sudah tahu semua. Perintah-perintahnya itu harus dijalani. Nah, saya ini bingungnya satu. Kalau di saat saya masuk Islam, umpamanya saya masuk Islam kan pasti sunat dulu nih. Iya. Sebelum masuk Islam kan pasti sunat dulu kan. Nah, di saat sunat ini saya bukan ragu, bingung. Kalau seandainya saya bersunat nanti, yang nyunat saya ini laki-laki atau perempuan. Nah, karena ini mohon maaf ya kan, bukan saya ngomong kotor atau apa ya. Karena sensitif. Barang ini sensitif. Cuil sedikit pasti hidup. Makanya dikatakan itu dipegang hidup. Nah, ya kalau bisa itu, kalau seandainya saya bersunat, harus disuntik bius dulu. Karena mungkin sudah kebiasaan. Iya. Seluar itu, ini mohon maaf, bukan maksud saya olok-olok atau apa, bukan ya kan. Saya ngomong apa adanya aja. Gitu. Kadang-kadang pakai celana aja, tersenggol sedikit, ya tahulah sendiri. Mungkin terlalu normal kali kan. Bisa dikatakan bocor halus juga barang ini. Tapi kalau yang pegang laki-laki, masa berdiri juga? Makanya dokter laki-laki aja. Nah, masalah itu, aku nih orangnya pemalu. Oh iya. Ya udah kalau gitu dokter perempuan. Nah, kalau dokter perempuan itulah takutnya konslet. Bagus malah.
bukan bagus lagi. Masuk Islam nggak jadi, masuk penjara ya, nah takutnya itu. Yang kita takutkan. Ya, berarti yang mau dibius itu ucoknya atau andanya? Ya, kalau bisa sih saya dulu supaya saya iya, baik. tidur, ibaratnya tidur. Ah, sudah apa? Sudah sadar tiba-tiba udah dipotong. Oh, boleh. Maksud saya begitu. Kalau boleh. kalau barang ini dibius, sayanya enggak dibius, nanti pikiran saya kemana-mana juga kan. Iya. Nah, itu maksud saya. Ini mohon maaf, bukan saya ngomong kotor atau kurang ajar, bukan. Iya, paham. Dimaklumi. Itu kalau sananya sunat, itu bisa nggak kita dibius dulu? Bisa. Bahkan disuntik mati pun bisa, tergantung permintaan. Suntik, istilah itu mau makan nasi panas. Iya, jadi yang pertama itu Bang, syahadat, persaksian, sahabat perlente syukran, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Habis itu sunat. Setelah sunat, yang pertama dipelajari itu adalah sholat sambil belajar ngaji. Gitu. Itu izin ini. Kalau kita umpama masuk Islam itu di mana itu? Masjid boleh, di sini juga boleh. Syahadat kalau tempat Bang Juma mungkin kejauhan, ya, pakai biaya lagi kan? Enggak, di TikTok sini kita live. Oh, di TikTok. Iya. Kalau ini sistem apa? DM 4 mata bisa. 4 mata. Aku belum pernah syahadatkan 4 mata, harus ada saksi Bang. Ya, maksudnya kan gini. Maksudnya DM 4 mata, tapi di sampingnya ada kawan-kawannya Bang Juma gitu. Oh, video call. Nah. Bisa. Tapi harus sunat dulu Bang Juma ya. Kalau sunat kan nggak boleh kali ya. Syahadat dulu baru sunat. Memang boleh. Iya. Oh. Syahadat dulu, habis itu sunat. Habis itu belajar. Nah, nanti yang bimbing sholat kami juga, tim kami. Lewat WA. Dibuatkan WA atau lewat Zoom. Lewat TikTok juga bisa. Ada kelas pengajian untuk mu'alaf kan? Di kami secara online. Itu. Saya pun mau ngomong tuh masih bujang juga, bujang tua. Oh, kenapa belum nikah? Ya, susah Bang Yuma cari calon bini, apalagi muka pas-pasannya nggak ada duit lagi kan susah cari bini. Masa sih? Banyak itu yang mau. Nikah sekarang kan harus pakai biaya. Kalau nggak pakai biaya mana ada orang mau? Ada lah Bang, mau. Yang penting Abang jangan pilih-pilih. Ya ada pun ibu-ibu mana nggak saya mau Bang Zuma. Mau kalau ibu-ibu mau? Nggak mau, aku mau gadis. Biasa. Istilah itu bahasanya hidup sudah pahit ketemu yang pahit. Ya, kan? Seleranya tinggi juga Bang ini. Bukan masalah selera tinggi. Hidup saya ini kan pahit. Nah, jangan pula ditimpa pahit. Maksud saya kan. Nah, saya. Usia Bang berapa? Apa? Usianya berapa? Kalau luar saya ini tua. Kalau dalam masih muda. Kenapa kita ini kan orang kampung kerja keras ya kan. Sering kena matahari.
Jadi badan pun kurang kurus. Kalau umur sih 37 masuk 38 saya. Masih muda sampean. Masih muda. Tapi ya itulah yang namanya kita ini kan orang susah, kerjanya kan susah terus. Susah itu apa ya? Ya tergantung kita sih sebenarnya. Kalau kita nikmati hidup ini, gak ada yang susah. Iya, ya betul. Tapi gimana kita mau menikmati hidup ini kalau buntu terus Bang Zuma? Cari kerja susah, apalagi kita nggak punya ijazah. Kalaupun punya skill ini apa nama itu nggak ada orang dalam pun susah juga. Ya jadi kadang-kadang saya ini kan kerja ini ya campur aduk. Kadang-kadang bantu kebun, kadang-kadang tuh ikut bangunan, kadang-kadang apa nama itu ada orang minta urut ya urut. Posisi di mana Bang ini? Sumatera. Apanya? Abang di mana posisinya? Posisi di Bengkulu. Bengkulu. Dekat pantai. Iya. Bang Zuma di mana? Aku di Makassar, Bang. Makassar itu di mana itu? Daerah Samarinda. Samarinda, Jakarta ya? Betul sekali. Tanjung Priok. Oh. Namanya aja tahu Jakarta, nggak pernah saya Jakarta. Iya. Bagus. Lebih baik nggak tahu, Bang. Daripada tahu nanti tiap bulan ke sana, tiap ada duit ke sana. Ya nggak apa-apa kalau ada duit kan cari ini ya namanya itu istilah itu ya namanya hidup ini kan butuh kebahagiaan juga, butuh melihat orang juga kan. Makanya nikah. Itu saya bilang nikah nggak ada modal, orang pun kalau nggak ada modal nggak mau, ada yang mau pun nenek-nenek untuk apa? Beban aja kan. Masa nenek? Mana tahu dengan nikah rezekinya bagus kan gitu. Ya macam mana rezekinya mau bagus kalau nenek-nenek, malah saya yang bikin beban. Iya. Kalau Allah kasih rezeki dari nenek-nenek. Kalau bisa ini kan ya saya kan kalau sudah berkeluarga itu kan apa ya? Seiring sejalan sia sekata, susah sama susah, senang sama senang, bangun sama-sama gitu. Ya udah carilah bini. Ya cari bini, kalau modal nggak punya, nanti ada orang mau ngajak nikah nggak ada modal, ujung-ujungnya kan diputus juga. Aku lebih baik, bahasa itu lebih baik disakiti daripada menyakiti uang. Karena kita pun kan terlahir dari seorang ibu. Nah, ibu itu kan harus kita junjung tinggi. Saya kadang-kadang kalau mengingat orang tua perempuan itu sedih. Pengen mau malas jasa tapi ya nggak kesampaian. Orang tua. Usia berapa tahun pada saat ibu meninggal? 9 tahun. 9 masuk 10. Cara baktinya itu masuk Islam, doakan setiap saat. Itu sampai doanya ke orang tua. Gimana? Kalau mau berjasa ke orang tua, ke ibu itu masuk Islam, habis itu doakan setiap saat, doanya diijabah insyaallah. Oh harus masuk Islam dulu. Iya, kalau nggak masuk Islam doanya ditolak. Oh nggak sampai. Karena beda akidah. Oh, sampai tapi tidak diijabah. Jadi solusinya ya masuk Islam. Kalau saya dulu kadang-kadang kan susah juga kalau ngomong di sini ya, nggak enak juga ya. Gimana Bang? Halo, selamat malam. Malam, Mbak Natali. Ustaz, alhamdulillah ke teman
Wah, selamat malam. Malam Ya, juga. ya, ada pelanggaran nih, saya lagi merokok nih mungkin. Atau saya izin turun dulu lah, atau besok aja. Iya, iya. Boleh. Terima kasih ya Makasih, Bang. Bapak ya. Siap. Halo Mbak Natali, Katolik Protestan. Tolong ini ya, turunkan ya pengumuman. Siap. Mbak Natalinya Islam, Katolik, Protestan. Mau ngomong aja, Bu. Aku nggak bisa ngomong aja, kan? Tidur di sini. Oke. Iya. Abangnya tadi lagi cari jodoh. Oke. Iya. Agamanya apa Mbak Natali? Kristen. Suaranya putus-putus apa ya? Aku Kristen. Aku krisis. Kristen. Oh ya udah maaf. Putus-putus Mbak, nggak nyambung. Bahasa kita nggak nyambung. Mbaknya putus-putus. Ya. Jelas banget. Nggak, suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas, Mbak. Ya aku jelas banget. Ya, sedikit agak jelas. Silakan buka kamera, kita diskusi. Udah malam kok. Mereka ngomong buka kamera. Tadi buka kamera. Ini syaratnya sini harus buka kamera, Mbak. Biar kita saling kenal. Iya. Gimana? Kenapa? Halo? Terus putus, suaranya nggak jelas. Apa jelas banget? Bagus dong. Kayak ini, kayak ngomong di dasar laut. Baik teman-teman, kita seterahat ya, sudah jam 2 lewat. Teman-teman juga harus seterahat. Besok lagi kita lanjut ya teman-teman. Boleh ya? Oke. Istirahat kita. Nanti besok siang kita jumpa lagi. Maafkan ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Makasih sahabat-sahabat yang telah mendukung, sahabat Perlente dan kawan-kawan. Terima kasih banyak yang telah memberikan gift-nya. Insya Allah berkah kalian akan mengalir kepada keturunan kalian. Kepada keturunan, kepada pasangan, sahabat-sahabat sekalian. Sehingga berkah Allah ada pada keluarga antum semua. Saya doakan kesehatannya terjaga senantiasa. Rezekinya bertambah oleh Allah, diijabah doa-doa kita semua, amin. Kepada saudara saya non-muslim, ketika ada kebenaran yang saya sampaikan itu menggores hati, sampai kalian harus merasakan sesuatu yang tidak biasanya, saya Bang Sunga mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Apa yang saya jabarkan, apa yang saya sampaikan, sesuai dengan apa yang ada dalam agama saya, untuk menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Kepada saudara muslim, maafkan saya yang tidak sanggup kemudian untuk membela baginda Rasulullah Muhammad SAW dari hinaan, cacian orang-orang kafir. Paling tidak kita menjadi saksi di hadapan Allah bahwa mereka ya memang pantaslah mendapatkan imbalan ketika mereka nggak bertobat dari apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ucapkan. Fitnahan terhadap Nabiullah dan mengatakan Nabiullah itu pedofil dan segala macam. Ya kita serahkan kembali kepada Allah. Semoga Allah memberikan yang terbaik,
yang sepadan dengan apa yang mereka perbuat. Amin.